dewasaan ini, apalagi di kehidupan modern yang sedemikian rupa, kita selalu pakai mind logic. Orang tua kita mungkin zaman dulu pengajarannya adalah mengabaikan rasa. Itu sehingga pada akhirnya kita setelah dewasa tidak terbiasa untuk merasakan rasa. Kita kecilnya bilang jangan marah-marah, yang sabar. Jadi kalau marah-marah kamu udah azannya loh, gitu kan? Sesimpel itu kan sebenarnya. Cuman kan itu juga akhirnya masuk ke proses bawah sadar bahwa kalau kamu marah-marah itu berarti nanti lu gak punya teman. Jadi aku gak boleh marah-marah dong, gitu. Welcome Sacred Souls ke podcast terbaru kita di Soul Sacred Kiss. Di sini kita akan membahas tentang pertumbuhan jiwa kamu dan menemukan jati dirimu yang sejati. Perkenalkan, nama saya Shelly dan partner saya Ika. Dan di sini ada narasumber kita yang pertama dengan Ci Catherine. Halo teman-teman Sacred Soul. Oke, Ci Catherine ini adalah seorang energy healer. Sedikit kita flashback sedikit gitu ya. Apa sih yang kita tujuan kita mau bahas gitu? Kita berbicara menemukan jati diri atau diri kita yang sejati. Mungkin kalau kategori awam, bukan awam ya, yang lagi famousnya itu bahasanya tentang spiritual awakening lah, kebangkitan spiritual lah. Itu kan fenomena yang saat ini terjadi secara cukup masif dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kita melihat bahwa kayak banyak orang juga mengalami belakangan dan mencari jawaban juga apa sih yang sedang terjadi sama diri dia. Nah, di sini kami akan hadir untuk membagikan insight-insight dari beberapa orang more yang mengalami fase ini gitu. Nah, salah satunya dialami oleh Ci Catherine ini kan base-nya adalah keluarga. Mungkin teman-teman juga banyak yang mengalaminya, entah itu keluarga lah, entah itu pekerjaan lah, entah itu cinta, hubungan dan macam-macam semuanya. Oke, apa sih itu energy healer? Nanti kita akan berkenalan lebih secara langsung dengan narasumber kita. Nah sekarang kita mau tanya dulu ya, berarti awal-awal gimana sih awalnya tuh Cikat tuh bisa ke arah sini gitu loh. Ya, aku mau perkenalan diri dulu ya. Jadi nama saya Catherine. Saya biasa mendampingi teman-teman yang memang membutuhkan dalam proses pencarian jati diri itu melalui vibrasi dan frekuensi. Dengan metodenya, alat-alat yang digunakan adalah essential oil kayak gini, self healing. Healing itu macam-macam. Selain singing bowl, bisa juga pakai alat-alat lainnya ya, gitu. Jadi katanya, dan juga kristal. Ini juga kalau ini kan salah satu alat musik ya, gitu kan. Kalau mungkin orang-orang lebih umum kan pakai gitar ya. Kalau aku gitar nggak bisa tangan jarinya kecil-kecil dia nggak bisa. Kan namanya kecil. Tapi sebelum fase mendampingin orang kan pasti mendampingi diri kita sendiri dulu gitu. Nah, itu bagaimana Cici bisa berbagi lah untuk kita insight-nya, prosesnya Cici menemukan your path gitu loh, sampai ke akhirnya bisa mendampingin orang gitu. Semua orang pasti akan baru mulai mencari pada saat kebutuhannya muncul. Kalau aku dari keluarga, gitu. Jadi dari masalah keluarga ada problem di situ, tapi itu juga tidak dalam waktu yang sebentar. Akumulatif gitu. Ya. Jadi kayak orang kalau biasanya kita dengar tuh batas sabar orang tuh ada batasnya lah gitu ya. Nah itu sudah lebih dari gitu ya sih. Ya, apalagi itu kan sebenarnya dari masing-masing individu juga akan banyak faktor tuh. Ada kan yang misalkan kalau misalkan dulu kita kecilnya bilang jangan marah-marah, yang sabar. Jadi kalau marah-marah kamu udah azannya loh, gitu kan? Sesimpel itu kan sebenarnya. Cuman kan itu juga akhirnya masuk ke proses bawah sadar bahwa kalau kamu marah-marah itu berarti nanti lu gak punya teman. Jadi aku gak boleh marah-marah dong, gitu kan? Padahal ya mungkin dengan dia marah sebentar, minimal dia bisa melepas, gitu kan, dan prosesnya dia melepas mungkin emang seperti itu, gitu kan. Nah, berarti pada saat itu si Cat itu mengalami fase di mana menyadari program ini, itu adanya program-program di dalam kehidupan. Pada akhirnya akan sampai ke situ, tapi awal-awal pasti semua orang tidak akan melihat ke situ dulu. Dulu gitu ya. Karena semua orang pasti awalnya dijorokin, kalau pakai kata dijorokin lah ya, dijorokin dengan bahasa pasti akan ada problem dimanapun itu, dan problem yang kita hadapi sudah sampai di saat kulminasinya gitu. Jadi itu udah
titik meledaknya aja, gitu kan. Sampai pada saat dia meledak, sehingga akhirnya itu akan bikin kita ya sendiri apakah dalam eh, posisi yang banyak memendam rasa apa gitu kan. Apakah itu marah, sedih, gitu kan, penyesalan, kekecewaan, pada akhirnya kan akan kembali ke sumber rasa. Sementara orang tua kita mungkin zaman dulu pengajarannya adalah mengabaikan rasa. Gitu. Sehingga pada akhirnya kita setelah dewasa tidak terbiasa untuk merasakan rasa. Oke. Berarti tadi kan kita cukup cepat nih skipnya langsung ke membahas seperti ini gitu. Jadi mungkin teman-teman agak bingung nih maksudnya apa nih gitu. Nah, ketika kita mengalami fase ini, kalau dari yang tadi saya dengarkan ya kesimpulan sebenarnya simpelnya itu adalah kita diminta untuk merasakan dulu kan ya. Jadi kita kayak akumulasi rasa kita dikeluarin semua sampai ke satu titik kita dipaksa untuk merasakan. Berarti semua rasanya keluar bersamaan. Ya, dan nanti setelah itu baru kita mulai susun kembali ya. Jadi ibaratnya kayak sudah akumulasi, sudah meluber. Nah, sampai kita sangkal kembali gitu ya. Nah, kalau itu setelah dalam proses Catherine nih, bagaimana cara dirimu mulai menata rasa yang keluar itu gitu? Ya, jadi di titik tertentu yang mudah yang biasa dilakukan adalah menyalahkan orang lain kenapa hal itu terjadi. Victim mode ya. Mental korban gitu. Terus kemudian menyalahkan diri sendiri juga pada akhirnya setelah di satu titik tertentu, gitu kan. Lebih ke dalam lagi bisa jadi kita juga bisa menyalahkan Tuhan yang membiarkan semua itu terjadi, gitu. Nah, pada saat semua lontaran-lontaran maksudnya penyesalan kesalahan dan tadi harus menyalahkan siapa gitu kan, itu muncul gitu ya, terus kemudian pada akhirnya disitulah kita kemudian kenapa ya, misalkan contoh gampangnya adalah pada saat kita menghadapi masalah, kenapa ya kok keluarga ini yang kena timpa musibah seperti itu, gitu kan di situ sendiri sudah ada kekecewaan. Kenapa ya kok pada saat ada musibah seperti itu kita sampai harus bereaksi yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan misalkan ada banyak anggota keluarga juga yang terluka gitu kan, ataupun banyak kehilangan misalkan. Semua rasa itu memang harus dirasakan pada akhirnya karena sebelumnya kita sudah mematikan. Dewasa ini apalagi di kehidupan modern yang sedemikian rupa kita selalu pakai mind logic, sehingga pada akhirnya mind itu yang lebih logik itu yang lebih ke depan, main ke depan. Pada saat logik lebih main ke depan dan dia tidak balance, feel itu akan jadi terpendam. Makin lama kependam gitu ya. Jadi Cik, dari kan tadi sudah jelaskan nih sedikit tentang mind dan rasa ini. Nah, kalau dalam prosesnya Cik Catherine sendiri gitu loh, sebenarnya apa stepping stone-nya sampai akhirnya modalitas itu sekarang jadi dipakai untuk membantu orang lain. Nah, karena kalau lihat di sini ada essential oil, ada singing bowl. Sebenarnya singing bowl aku banget ya, ini enak banget. Essential oil juga, karena aku juga memakai ini. Tapi aku mau Cik Catherine itu bisa menjelaskan di sini kenapa ada kayak aku lihat di sini ada motivation, ada release, bagaimana Cik Catherine itu pada akhirnya bisa lepas atau bisa menyortir di pungutan di rasa yang tadi udah berantakan itu bisa dipungut kembali gitu. Jadi waktu itu kan awalnya yang pasti marah banget, gitu kan. Pada saat itu marah banget. Semuanya kan masih jadi absurd. Nah, waktu itu awalnya aku ditawarin essential oil. Oke, itu. Karena kan kalau dilihat juga dari misalkan sesimpel essential oil itu kan sebenarnya bunga-bunga yang memang udah dikonsentrasikan. Sebenarnya gitu kan. Jadi saya kita nggak membawa gitu. Nah, pada saat misalkan kita pakai gitu kan, itu akan mempengaruhi dari feel emosi kita dan masukkan ke dalam saluran nafas dan otak yang mengatur tentang memori itu sendiri gitu. Amygdala ya. Oke, trigger ya. Oh iya, tadi kan kita pas sebelum mulai kan kita ada menghitung develop. Nah, ini sebenarnya cara kerjanya itu jatuhnya jadi kemana gitu? Jadi kan kalau essential oil sebenarnya bagian tubuh organ kita yang meng-breaching dari luar ke dalam, yang paling breathingnya itu yang paling mudah adalah kan hidup saluran pernafasan kita, gitu kan. Jadi pada saat itu dihirup, dia akan masuk ke dalam seluruh lapisan tubuh, saluran tubuh kita, plus darah sampai ke otak,
sehingga otak yang mengatur tentang rasa, emosi dan lain-lain itu biasanya kita sebut amigdalas. Dan di situ berfungsi untuk mengatur fight or flight-nya kita juga. Oh, oke. Jadi pada saat fight or flight-nya kita Itu berarti ya respon trauma kita ya. ya pada saat itu bisa dikalmingkan gitu kan, sehingga fight or flight-nya itu dia lebih kalming, kita bisa lebih berpikir rasional, lebih tenang kan. Iya. Ini Sacred Souls ini ternyata mengalami apa yang Cici alami gitu kan. Nah awalnya pas mereka mengalami apa yang Cici alami itu, bisa nggak sih sharing Cici itu nyari kemana gitu loh maksudnya? Karena kan kadang-kadang kan mungkin pas lagi pas Cici cerita tuh maksudnya oh ada masalah keluarga segala macam gitu mungkin ada beberapa dari mereka kan yang pikir mungkin yang kayak oh gue juga lagi begini nih gitu kan. Tapi kan nggak tahu nih mulai dari mana gitu. Nah itu Cici mulai dari mana tuh? Mulainya harus dari dalam diri sendiri. Iya, apa kan maksudnya kayak butuh guide gitu atau coach gitu. Ya, analoginya adalah misalkan kita punya mobil, gitu kan ya. Mobil itu kan kita pakai sehari-hari. Mobil itu untuk aja badan kita lah ya, kitanya, gitu kan. Nah, pada saat sehari-hari itu, mobil itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita untuk merawat, benar kan ya. Tapi di satu titik tertentu, mungkin dia harus dibengkelin, gitu. Karena mungkin perlu ganti ini itu gitu lah ya, jadi perlu ada orang yang memang lebih terspesialisasi untuk bisa bantuin. Sama halnya dengan kita sendiri yang lebih tahu sebenarnya kita butuh apa dan harus berproses sejauh mana. Tapi memang pada saat di titik tertentu mungkin kita butuh dibantu, didampingi. Kalau bilang didampingi, karena kalau buat aku, menurutku adalah dokter yang baik ada di dalam diri. Itu kalimat yang boleh kita highlight ya. Iya. Dokter terbaik ada di dalam diri. Iya. Memang sih kita, karena pada akhirnya kita semua untuk kembali ke diri kita sendiri gitu, tidak mengandalkan atau tidak menggantungkan apa yang kita rasa terhadap orang lain. Apalagi kan sebenarnya poinnya adalah pada saat lu didampingi dan ada orang lain, itu paling cuma berapa sejam gitu. Sementara misalkan tumpukan dari trauma emosional itu udah bertahun-tahun. Mungkin kan dalam sejam itu langsung hilang. Jadi apa yang bisa didapat dari sejam itu ya mungkin salah satunya modalitas, maksudnya modalitas apapun misalkan yang nantinya mungkin bisa dipakai lagi pada saat di rumah. Pada saat si pendamping nggak ada pun Kita bisa terapkan lagi ya. Oke. Ya. Cuman mungkin kita butuh pendamping buat melihat lebih objektif aja. Pada Blind saat side kita ya. ya. Ya kadang-kadang kita Jadi mungkin perlu sekalian meluruskan istilahnya ya. Iya. Healer itu bukan orang yang akan menggiling Tuh. Iya. semua orang. Iya. Healer itu cuma mendampingi pada yang menggiling adalah diri kita Sendiri. Apakah kita mau atau tidak gitu kan sebenarnya. Karena di sini nggak ada proses yang instan ya. Iya. Mengenai proses itu Cici sendiri berapa lama tuh kalau boleh tahu? Aduh. Pasti ada satu bangunnya kan, gitu kan? Kalau aku kelihatannya itu jatuh bangun ya kalau kita bilang ya sebutannya bangsa sekarang kan mungkin power moment ya. Kadang sebutannya bangsa sekarang power moment. Tapi jangan salah loh. Kalau dibilang tower moment, begitu kita mungkin udah ada di satu tower, bukan berarti itu udah selesai ya. Bisa jadi nanti akan ada tower ada lagi. Jadi itu yang perlu diluruskan sebenarnya gitu. Jangan sampai orang-orang berpikir aku udah di tower moment, begitu udah hancur, udah mau bangun lagi, udah dong. Jangan salah. Nanti dia datang lagi. Nanti mungkin dia akan bermunculan lagi dengan isu-isu yang lain. Pada akhirnya begitu. Ngomong-ngomong Ci, aku dari perhatiin ini ada kristal juga nih. Nah sebenarnya apa kesamaan dari singing bowl, essential oil, kemudian ada kristal. Tapi aku ingat sih, dulu aku ketemu Ci Catherine itu aku belajar tentang kristal. Jadi pada saat faseku itu aku udah tertarik sama kristal. Tapi pada saat itu yang aku dapat itu cuma dari sosial media. Terus ketemu wujud yang aslinya untuk menjelaskan kristal itu oh ternyata benar ada fungsinya gitu. Nah jadi apa yang mereka tuh sama? Yang menyamakan mereka cuma satu, vibrasi sama frekuensi. Tapi jangan salah, bukan cuma mereka aja yang punya itu. Karena semua materi apapun di bumi ini punya vibrasi dan frekuensi. Termasuk semua organ-organ atom yang ada di dalam badan kita. Makanya kenapa sebenarnya vibrasi dan frekuensi itu efek dari luar ke dalam, karena kita punya
apa ya, salurannya sama lah. Kalau kayak anak hidup itu kan punya channelnya sama gitu kan. Gitu. Jadi vibrasi dan frekuensi itu ada di apapun. Bahkan termasuk misalkan dia udah jadi benda. Oke, termasuk hitungan ini ya. Betul. Makanya ada orang bilang semua hal yang ada di dunia itu ada energinya. Sekalipun dia terlihat seperti benda mati, tapi dia punya energinya dia. Berarti vibrasi dan frekuensi ini termasuk energi gitu ya, Tonya. Termasuk energi, tapi mungkin biar lebih gampang, mungkin teman-teman kalau agak susah membayangkan vibrasi sama frekuensi itu apa sih gitu kan. Tapi aku juga agak heran berpikir bahwa even HP kita aja tuh sebenarnya kan punya wifi ya. Kenapa kalian lebih mudah untuk menerima wifi daripada vibrasi dan frekuensi yang lain? Kan pertanyaannya gitu lah. Kadang nggak kelihatan juga ya. Frekuensi kan Iya. yang membuat dia terkoneksi. Iya. Oh, berarti kuncinya itu connect-nya, Iya. gitu loh. Kan kalau misalkan orang zaman dulu mungkin banyak pakai gitar gitu kan. Ini apa? Jadi kan sebenarnya vibrasi dan frekuensi itu ada pada saat dia ada ada ruang, sehingga dia menciptakan bunyi gitu kan, dan dia mengantarkan, pada akhirnya gitu udara kan mengantarkan. Berarti kayak analogi kita mau tune in sama frekuensi radio, ada yang mencari, ada yang menerima. Betul. Gitu. Berarti ketika mereka frekuensi ya, berarti match terus udah terdengar lah, terasa lah gitu ya. Even misalkan kayak musik pun kan sebenarnya dipakai dari sejak zaman dulu. Gitu. Dan kayak orang-orang adat masih pakai juga kan sampai zaman sekarang. Bahkan kayak misalkan ini orang-orang Sunda masih pakai taringing, alat musiknya orang Sunda gitu. Oh, oke. Coba dimainkan. Belajar sih, cara mainnya belajar atau bisa sendiri. Dilihatin aja bisa kok. Getaran itu kali ya, Ci? Iya. Tapi itu buat kita. Buat yang sekitar juga. Oh, oke. Kayak mendengar lah intinya gitu ya. Ini ada konser internasionalnya loh, jangan salah cuma Ini gitu doang ya berarti. ada Ya. konser internasionalnya loh. Nah, kalau musik gini, kalau kita bicara soal bol, kita bicara soal ini kan ada suaranya yang terdengar ya. Bagaimana Pak kita mendengarkan kristal? Apa sih dari si kristal? Kristal tidak untuk didengar. Iya, karena kan kalau masuk aroma udah pasti masuk ke sistem limbic dan semuanya. Tapi bagaimana dengan musik kristal? Makanya sebenarnya kenapa 3 hal itu yang aku tekankan sebenarnya. Kan kalau ini masuk lewat pendengaran. Kalau yang essential oil masuk lewat indera penciuman gitu kan. Kalau kristal masuk lewat rasa. Baik itu rasa yang ada di hati maupun yang terasa di kulit. Jadi sebenarnya nyambung ya. Maksudnya yang tadi kan Kat itu kan ngomong nih, berarti kan jika kita ngomong katanya kita harus lebih merasa. Pada saat kita belum bisa merasa, otomatis kita nggak bisa ngerasa si kristal ini tuh bisa berpengaruh apa buat kita gitu ya dong. Sebenarnya by deep down masing-masing orang itu pasti tahu. Even sesimpel maksudnya kalau orang awam dan belum mengenal kristal dan lain-lain tentang apalagi tentang vibrasi dan frekuensi mungkin mereka pasti akan bingung kan. Tapi sesimpel di antara misalkan pilihan banyak kristal, maksudnya kayak gitu kan banyak ya. Tapi kenapa kok lo akan bilang kayaknya ini lucunya? Ini bagus ya. Itu bawah sadarnya emang sudah narik sendiri gitu kan. Kenapa begitu? Karena sebenarnya apa yang ada di dalam kita mungkin itu lagi perlu dibalancing dengan sesuatu yang ada di luar. Nah pada saat sesuatu yang di luar itu apa, itu yang manggil. Kalau bahasa kita manggil, tapi orang-orang ini manggil gimana? Ya sesimpel kayak, kok ini lucu ya, kok ini bagus ya. Pertanyaannya adalah di antara sekian banyak kenapa lu pilih yang itu? Apalagi kalau berarti warna, Ya, misalkan warna pengennya hijau, kayak aku lagi seneng banget sama yang warnanya itu kuning. Nah, apa relasi warna dengan frekuensi ini gitu? kalau warna itu akan ngomongin sampai ke cakra. Kelenjar yang ada di dalam badan kita, gitu kan ya. Yang mana sih masing-masing kelenjar tuh punya fungsinya sendiri untuk mengatur, gitu. Hormon-hormon apapun itu yang memang harus dia keluarkan dan dia seimbangkan pada akhirnya kan. Gitu sih. Jadi sebenarnya dari sisi
eh, dari sisi bodinya sendiri itu bisa dijelaskan apa kaitannya antara physical sama emotional balance-nya pada akhirnya kan gitu. Ini termasuk hal-hal yang masih bisa didapatkan apa ya, science. Iya, Soalnya sebenarnya aku pernah dengar loh di UK apa di Europe gitu, katanya ada beberapa hospital gitu dia pakai singing bowl buat ngebersih untuk pasiennya, untuk menyembuhkan pasiennya gitu. Bukan kata menyembuhkan ya, lebih ke basically mungkin lebih ke pentingnya kuat ya, benar. Karena sebenarnya kenapa begitu pada saat kita tenang gitu kan. Tadi kan ingat ya ada kita tuh dianugerahi dua hal. Pada saat kita terancam memang harus yang nyala adalah fight and flight. Tapi pada saat harusnya itu udah selesai, ya udah yang keluar harusnya rest and digest. rest and digest, berarti istirahat dan mencerna gitu ibaratnya. Ya karena Memproses atau mencerna. bisa jadi karena sebenarnya rest and digest itu sendiri sebenarnya kondisi di mana tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Oke. Self healing. Iya. Self healing. Nah ini orang-orang mungkin ya Kalau gitu itu sama aja ya, jadi mikir lagi nih, sama aja kayak misalnya kita lagi olahraga terus gak taunya kena nih. Nah kita kan sama dokter saya di gips kan, gak boleh ngapa-ngapain gitu supaya mempercepat penyembuhan. Itu sama aja kayak gitu berarti ya Cia. Iya. Terus nice lah gitu maksudnya. ini yang tadi pakai. Gitu. Jadi ketika kita relax secara kitanya tuh jadi nggak priceless gitu ya. Karena kan kalau misalnya orang nggak bisa relax itu kan dia kayak tegang, terus otomatis organ-organnya juga tegang gitu jadinya. Jadi proses penyembuhannya jadi lama. Karena kan sekarang ini ya di kondisi yang sekarang misalkan metode fight and flight-nya itu tuh lebih terus nyala. Maksudnya dia nggak mengenal kata berhenti. Ya lot terus sekarang kan apalagi kita misalkan di Jakarta paling gitu kan yang memang harus kerja dari pagi-pagi harus keluar sampai jauh malam gitu kan, belum lagi di jalan macet gitu kan. Nah itu nyala mulu tuh, belum lagi di tempat kerja di mana, kondisi stresnya gitu kan, habis pulang kerja terus menghadapi kondisi rumah kayak gimana gitu kan. Nah itu seolah-olah kondisi fight-and-flight-nya nyala mulu gitu. Padahal kan seharusnya nggak begitu. Nantinya istirahat ini. Nah, ada nggak tips yang bisa dibagikan kepada para penonton kita tentang bagaimana mereka menggunakan katakanlah sound frekuensi dalam kehidupan mereka sehari-hari? Siapa tahu Cici dengan berbaik hati mau memainkan ya buat para penonton kita. Ya kan kalau ada yang punya simbol gitu kan bisa dimainin buat simbol ini kan dia fungsinya buat calming ya gitu. Itu bukan buat cuma yang dewasa doang, bisa buat anak-anak maupun pets juga bisa. Gitu. Ya semua makhluk hidup lah pada akhirnya. Karena sebenarnya suara itu kan juga universal frekuensi. Kalau ada simbol satu, jadi kan universal frekuensi. Didengerin aja sih suara simbolnya, jadi kayak take moment gitu untuk memang fokus awareness-nya dengerin suara simbolnya dan fokus ke dalam diri gitu. Jadi tinggal dipukul dan diam. Tinggal dipukul dan diam. Even kalau misalkan kayak aku nggak bisa nih meditasi, ya udah nggak usah meditasi, dengerin aja. Sesimpel dengerin aja. Kalau bisa buka. Beli satu ya, ada tang ya. Kalau seandainya misalkan nggak punya simbol, suara itu juga udah embedded di dalam masing-masing kita. Maksudnya suara kunci. Suara Untuk suara kita masing-masing maksudnya. Maksudnya teriak-teriak gitu. humming. Oh, gitu. Iya. Oh, oke. Cuma Gitu. kita jadi diam tapi Tapi emang berasa getarannya sih. iya. Iya. Karena kan bergetar. Getarin aja kita suaranya. Orang meriah. Murah meriah. Nah itu sebenarnya makanya kalau aku bilang kita itu sudah diciptakan sempurna. Karena semuanya sudah dibekalin ada di dalam tubuh. Tinggal gimana caranya kita bisa mengakses dan memanfaatkan. As with it. Oke, baiklah. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang perdana loh gitu untuk si Catherine atas kesediaannya untuk mengisi di podcast kita. Pesan itu. Teman-teman saya so sebagai kamu yang merasa mengalami momen-momen
awakening di dalam kehidupan kamu, please komen di kolom komen kita. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, Follow him on there. untuk bisa terus mengikuti podcast kita selanjutnya. Dan terus kalau misalnya ada yang mau suggest, kira-kira apa nih yang mau dibahas? Boleh juga ya komen di bawah ya, langsung. Okay, so thank you and bye. Thank you, bye.